Kita mau ambil saat teduh kita masing-masing. Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu, Tuhan. Kami anak-anak-Mu rindu untuk memuji dan menyembah-Mu lagi dan lagi, Tuhan. Kami bersyukur atas kesempatan yang sangat indah hari ini, Tuhan. Kami dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Bagaimanapun kondisi di luar sana, Tuhan, kami percaya bahwa penyertaan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami, Tuhan. Kuasa-Mu sungguh nyata dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan, inilah kami, Tuhan. Layakkan kami untuk datang menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Mu di rumah-Mu ini, Tuhan. Kiranya Engkau lindungi kami, Engkau sertai kami, dan kiranya pujian penyembahan kami, Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja, memuliakan nama-Mu saja, Tuhan. Kami mau berdoa, Tuhan, untuk teman-teman kami yang belum bisa sampai di tempat ini, Tuhan. Baik yang masih di perjalanan, Tuhan, kiranya Engkau berkati, Tuhan. Engkau berkati hingga selamat bisa sampai di tempat ini, Tuhan. Atau yang belum bisa bergabung, Tuhan, kiranya Engkau tetap sertai hidup mereka, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu lagi, Tuhan. Kami siap untuk menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu, untuk memuliakan nama-Mu pada kesempatan kali ini. Amin. Yes. Kita menyatakan lebih lagi anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita tak dapat hidup tanpa penyertaan-Nya. Yes. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ini satu pun dapat ku banggakan semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kita mau bawa doa kita. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan
hidup, Yesus Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari sembah Dia. Oh Tuhan, inilah kami Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan. Kami tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Oh Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita mau nyatakan anugerahnya lebih lagi Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang tanganku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan lagi. Kita mau angkat pujian kita mau bersyukur karena kita tidak mungkin bisa ada di tempat ini jika tidak atas penyertaannya. Amen. Kita mau nyatakan Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia.
Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Hadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Yeah. Yes, Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah 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 Tuhan. Nyanyikan lebih lagi. Tuhan. Yes, Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah 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 Tuhan. Berikan pujian tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya, kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih lagi ke hadirat-Nya. Yes. Kita mau serahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kita mau mengaku kepada Tuhan bahwa kita tak mampu melakukan apapun jika itu bukan kehendak-Nya, jika itu tidak dengan penyertaan-Nya, jika Tuhan tidak ambil bagian dalam kejadian itu. Yes, Tuhan. Kita mau menyatakan, inilah hidupku Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Yes. Inilah rinduku kepadamu.
Segenap hatiku menyembahmu, seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku. Ini hidup kami Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, Nyatakan Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. inilah hidupku kepadamu. Hati kami Tuhan, Segenap hatiku menyembahmu, seluruh hidup kami. seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku. Oh Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, Di setiap waktu, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hidupku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Oh, terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan. Tuhan, pakailah kami Tuhan. Kami rindu Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Sertai langkah kami, haleluya, haleluya. Hanyalah Engkau Tuhan.
Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, has your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, has your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you, Jesus. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, has your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I'll live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, has your way in me. Lord, has your way in me. Lord, has your way in me. Waktu selanjutnya saya serahkan yang akan membawakan firman. Tuhan, kami bersyukur, ini kehidupan kami Tuhan, kami yang masih berusia muda, tapi sedari dini usia kami Tuhan saat ini, kami mau hidup bagi Engkau. Ini sebuah komitmen yang kami buat di hadapan Engkau. Biarlah kehidupan kami bukanlah menjadi kehidupan yang sia-sia, tapi kehidupan yang mempunyai tujuan dalam dunia ini. Kami mau serahkan kehidupan kami, biar Engkau yang pakai sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami rela, kami mau setia pada Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu-waktu ini, Tuhan sudah pimpin kehidupan kami, baik dalam pekerjaan maupun dalam studi kami. Apalagi mengingat kondisi yang tidak mudah saat ini Tuhan. Tapi kami bersyukur, Tuhan terus jagai kami, Tuhan terus lindungi kami, Tuhan terus buat kami sehat sehingga kami boleh ada di tempat ini. Kami bersyukur untuk orang-orang sekitar kami Tuhan, untuk orang tua kami, untuk saudara-saudara kami, untuk komunitas yang Tuhan berikan kepada kami, yang terus mendukung kami Tuhan, hari lepas hari. Tanpa mereka Tuhan mungkin kami sendiri tidak kuat, tapi kami bersyukur untuk anugerah orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, sekiranya Engkau Tuhan yang akan membuat kami mengerti dan kami dapat memiliki sebuah paradigma yang baru. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, silahkan duduk untuk para pelayan. Shalom semuanya. Buat yang belum kenal, perkenalkan saya Rio yang kemarin di YouTube. Jadi saya hamba Tuhan baru di tempat ini. Saya akan melayani ya kurang lebih setahun.
kalau lancar di tempat ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Pertama-tama kita bersyukur. Karena apa? Karena ya kita tahu lah ya, dunia ini sedang terjadi apa. Kita bersyukur kita bisa ketemu lagi, tatap muka seperti ini ya kan. Meskipun harus di balik plastik aneh ini ya kan. Ya kita bersyukur kita terus dibuat sehat, kita dapat beribadah di tempat ini. Meskipun rada jauh-jauhan, ya tapi ditahan dulu. Kita tetap dekat di hati, meskipun jarak kita mungkin jauh. Saya mengucapkan welcome buat kalian. Apakah ada yang baru datang? Nggak ada ya, wajah-wajah lama semua ya. Oke, buat kalian youth di tempat ini, saya ucapkan welcome. Selamat datang kembali di youth ini. Kita kembali bersekutu, kita bersyukur sama Tuhan. Mungkin kalian di tempat ini sudah sekitar 6 bulan ya. Kita ini nggak boleh keluar rumah, kita menahan diri kalau misalkan nggak penting kita nggak keluar di rumah kita. Ya itu semuanya juga mengalami. Saya pun juga mengalami hal itu. Di kerangkeng sekitar 6 bulanan ini, siapa yang nggak bosen? Ya kan? Tetapi memang ini kondisi yang harus kita alami. Mungkin ada yang, wah aku udah ngisi bensin ya kan di motorku, jadi nggak bisa kepake ya kan. Gara-gara situasi ini, ya nggak bisa kemana-mana. Saya pun juga ngalamin demikian. Kadang-kadang karena kayak ngerasa sayang ya, udah beli bensin, keluar bentar nggak ketang, ya ngabis-ngabisin bensin. Ngajakin temen keluar juga kayaknya susah. Apalagi pas masa-masa awal bulan Maret. Kerasa nggak sih? Ya kan? Ngajakin temen, ayo keluar bentar lah. Kita keliling-keliling nggak mampir, cuma muter-muter. Corona ya kan? Belum lagi pas kita jemput ke rumahnya, kita panggil orangnya, yang keluar siapa? Orang tuanya ya kan, ikut-ikut keluar. Padahal yang dipanggil anaknya. Terus kemudian ketemu dengan kita, melihat kita dari atas sampai bawah, nanyain, maskernya mana? Oh iya om, lupa, ini mau dipakai. Nah dalam kondisi seperti ini kita mencoba untuk sabar dulu. Kita taati dulu ya. Nah hari ini kita akan membahas mengenai firman Tuhan yang nggak rumit-rumit. Saya kasih bocoran, kita akan belajar mengenai komunitas, gereja Tuhan. Apa sih gereja itu? Yuk mari kita buka Alkitab kita. Di Mazmur, pasal ke-133. Ayat yang pertama sampai ketiga, jadi kita habiskan satu pasal. Mazmur 133, persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kita itu memiliki sebuah kebutuhan untuk melihat yang indah-indah. Secara kita ini enggak ditentukan dengan kriteria ya, secara otodidak kita itu sudah bisa menentukan
pemandangan yang bagus dan juga pemandangan yang kurang cakep. Ya kan? Kadang kita misalkan pergi ke tempat wisata, loh kok nggak sesuai foto, kok nggak seindah imajinasi aku ya. Kadang kita berpikir seperti itu. Buat yang cewek-cewek, mungkin ada yang bisa membedakan dengan detail sekali. Make up yang bagus, toleh-tolehan nih cewek-ceweknya. Make up yang bagus dan make up yang enggak. Mungkin di mata kalian ini sudah bisa membedakan, oh ini kurang tebel dikit segaris, atau misalkan ini terlalu tebel dikit warnanya, terlalu tua dikit misalkan. Kadang kita bisa membedakan makeup yang natural, makeup yang untuk party ya kan, atau makeup yang menor. Ini tandanya kita itu bisa membedakan mana yang indah dan mana yang enggak. Buat yang cowok-cowok, kita bisa membedakan kan, skin Mobile Legends yang elite dan di bawah yang elite ya kan. Elite itu kayaknya gimana gitu loh, kayak mengkilap gitu loh, terus bisa gerak-gerak gitu kan gambarnya. Nah kalau yang di bawahnya kayak, ini yang mending aku nggak usah beli gitu, ya kan? Kita bisa membedakan secara otodidak. Meskipun kita nggak dikasih tahu, kalau bagus tuh kayak gini loh, kalau enggak tuh kayak gini loh. Kita udah tahu dengan sendirinya. Nah saya rasa Tuhanlah yang naruh itu. Kriteria penilaian dalam diri kita masing-masing. Sehingga kita bisa tahu mana yang bagus dan mana yang enggak. Nah termasuk seperti ini. Bagaimana saya melihat kalian datang saat ini, itu pun adalah sebuah pemandangan yang indah. Pemandangan yang bagi saya tunggu-tunggu saat ini. Bisa bertemu dengan rekan-rekan kita, coba ditoleh kanan kirinya, kayak gimana wajahnya. Nah ini adalah sebuah pemandangan yang sangat-sangat indah, awesome. Makanya di Alkitab pun dituliskan demikian tadi. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dalam rukun, bersatu. Ada lagunya kan? Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya jika saudara seiman berkumpul dalam kesatuan gitu ya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Nah ini penggambaran mengenai betapa indahnya. Saya itu ya sering lah, mungkin ya nggak sampai tiap hari tapi hampir tiap hari ke gereja ini. Ya saya juga menyaksikan ketika gedung ini kosong. Saya rasa ketika gedung ini nggak berpenghuni, nggak ada isinya, sorry to say ya, saya merasa ini kayak bukan gedung gereja. Kayak gedung-gedung pertemuan pada umumnya. Karena apa? Karena saya sudah menanamkan dalam pikiran saya, gereja itu ya kita. Ketika kita ini dapat bertemu, itulah gereja. Ketika kalian nggak ada, kalian nggak datang di sini, saya rasa ini cuma gedung biasa. Meskipun ada salibnya di depan ya kan, gude ya kan. Tapi itu bukan menunjukkan gereja. Gereja adalah ketika aku dan engkau datang di sini. Kita bersekutu, kita menyembah Tuhan bersama-sama. Nah dikatakan selanjutnya, setelah Daud tadi mengatakan bahwa betapa indahnya ketika kita ini bertemu, dikatakan bahwa ada seperti minyak yang mengalir dari kepala sampai jubah. Maksudnya apa sih? Kadang kita nyanyi ya, nyanyi lagu ini tapi mungkin gak semuanya paham. Maksud dari minyak ini terus kemudian bisa sampai ke seluruh bagian tubuh. Artinya apa mungkin kita masih belum tahu. Minyak itu artinya adalah tentang cinta dari Allah. Biasanya minyak itu diberikan untuk pengurapan kepada imam. Jadi enggak semua orang berhak untuk diurapi minyak itu. Tapi dikatakan bahwa minyak itu
Dari kepalanya Harun sampai kepada jubahnya. Maksudnya apa? Maksudnya gini, memang bahwa cinta Allah itu sakral, kudus. Jadi gak semua orang itu bisa dapat. Tapi bukan berarti cuma satu orang atau dua orang doang yang dapat. Minyak itu mengalir dari kepala sampai seluruh anggota tubuh. Artinya adalah kekudusan cintanya Allah itu harus dibagikan kepada kepala, kepada anggota tubuh, yaitu adalah gereja. Paulus mengatakan bahwa kita ini adalah anggota-anggota tubuh. Kristus adalah kepala gereja. Dan minyak itu harus mengalir kepada seluruh anggota tubuh. Artinya kepada semua anggota gereja. Cinta itu harus dibagikan kepada semua anggota gereja. Tidak ada bagian tubuh yang tidak terolesi dengan minyak itu. Artinya demikian. Jadi gimana implikasinya? Gini, bagaimana kita ini berinteraksi, bagaimana kita ini ngobrol, kita ini berkomunitas, kita tertawa, kita menangis bersama-sama. Itu yang harus dirasakan oleh seluruh anggota tubuh gereja. Jangan sampai kita mengeksklusifkan minyak itu. Eksklusif tau ya, jadi ini punyaku, kamu gak berhak. Itu namanya eksklusif. Tapi kita mau lebih inklusif, kita ini membagikan ini kepada semuanya. Maka untuk mencapai hal ini kita harus memiliki mata yang peka kepada semua anggota. Siapa ini yang belum dapat minyaknya, cintanya Tuhan? Siapa ini yang masih kering, yang perlu diolesi dengan minyak ini? Nah itulah maknanya. Ketika ini sudah terjadi, ini merupakan sebuah pemandangan yang sangat-sangat indah. Kita merindukan gereja yang seperti ini. Inilah sebuah komunitas. Semuanya bersama, semua anggota tubuh dalam bagian kita masing-masing, baik kita tangan, baik kita kaki, kuku mungkin atau apapun, bagian yang mungkin kita anggap kurang penting atau orang-orang yang kita mungkin anggap kurang penting. Mereka pun juga anggota tubuh, mereka punya fungsinya dan kita pun berkewajiban untuk membagikannya kepada mereka ini. Nah, di zaman sekarang, di era seperti ini, di era pandemi ini, banyak kok caranya. Kita bisa Zoom, ya kan? Kita bisa adakan pertemuan virtual. Ya kita tanya-tanya aja bagaimana kabarnya, bagaimana pergumulannya. Lalu kita doakan mereka. Dan ini merupakan sebuah sentuhan minyak yang tepat di zaman sekarang ini. Oh tapi aku udah bosen Zoom kok. Aku sudah enak gitu loh kalau misalkan nanti ngisi lagi, invite kodenya, passwordnya ya kan. Ya mungkin karena kamu ini sudah banyak pertemuan dengan orang-orang lain. Tapi ada loh orang-orang yang mereka kesepian. Mereka butuh untuk di-invite di Zoom-Zoom yang kalian buat. Nah sekarang mari kita bergerak. Gereja Tuhan mari kita lakukan hal ini. Pembahasan kedua, mari kita buka di Ibrani. Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik.
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Apa yang ada di pikiran kalian mengenai gereja? Pikirkan dengan cepat. Ketika muncul kata gereja, itu tentang apa? Apakah tentang ini? Apakah tentang ini? Atau tentang ini? Apa yang ada di pikiran kalian tentang gereja? Seharusnya sesuai yang tadi saya jelaskan bahwa ya gereja itu adalah kita. Gini, gereja itu tercipta ketika ada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kalau cuma satu orang, maka dia adalah seorang percaya pada Kristus. Tapi ketika ada dua orang bertemu, terus kemudian dia percaya pada Kristus, disitulah gereja. Bahkan ketika beberapa orang percaya kepada Kristus meskipun tidak bertemu seperti sekarang ini, disitulah gereja. Gereja pun juga bisa invisible. Artinya apa? Meskipun kita ini tidak bertemu tatap muka, kita tetap ada dalam satu gereja. Siapapun di dunia ini yang percaya kepada Kristus, itulah gereja. Mau mereka ini dalam denominasi GBI, GKI, GKT, GBT, dan sebagainya. It doesn't matter lah pokoknya. Sekali kita percaya pada Kristusnya, itulah yang penting. Gereja itu yaitu, kita nggak mempedulikan dari mana golongannya. Yang penting aku dan mereka percaya kepada Yesus Kristus. Makanya kan, sesuai yang tadi saya katakan bahwa invisible church. Artinya adalah meskipun kita ini nggak bertemu, kita ini sekalian percaya pada Yesus, maka kita tetap adalah gereja Tuhan. Meskipun kita ini live streaming atau misalkan kita ini ibadah online, itu pun juga gereja. Karena apa? Ya karena kita bertumbuh bersama. Kita memuji Tuhan dengan lagu yang sama, kita mendengarkan firman yang sama yang dikatakan oleh hamba Tuhannya, kita bertumbuh bersama-sama dan kita memuji Allah yang sama. Lalu apa yang menjadi beda? Lalu mengapa kita mengkotak-kotakkan gereja? Seakan-akan mereka ini bukan gereja yang gak sama dengan kita. Jadi ini sekedar pembukaan bahwa gereja itu seperti itu. Nah meskipun kita terpisah-pisahkan di tempat kita masing-masing, kita nonton di kamar kita ibadah di ruang tamu dan sebagainya. Tapi itu nggak akan memisahkan gereja. Karena apa? Karena darah Yesus yang menyatukan kita semua sebagai gereja. Darahnya terlalu kental untuk dapat dipisahkan. Jadi kita yang sudah ada dalam gereja ini, kita dipersatukan dalam darahnya Yesus, dan itu nggak akan menghamburkan setiap kita. Itulah gereja Tuhan. Nah sekarang, nasihat di kitab Ibrani ini dikatakan bahwa hendaklah kita ini saling mendorong. Kita saling menasihati. Penulis Alkitabnya itu mengatakan bahwa ya kehidupan gereja berkomunitas harus seperti ini gitu. Kita nggak bisa hidup sendirian sebagai seorang Kristen. Kita butuh teman-teman kita. Ya udahlah kita saat teduh sate sendiri ya kan juga bisa. Ya memang, tapi suatu kali engkau akan jatuh, engkau akan kering, engkau membutuhkan pertolongan. Nah inilah fungsi dari komunitas seperti yang dikatakan kitab Ibrani ini. Mungkin sekali-sekali kita bisa kuat untuk
bergumul dengan Tuhan sendirian. Ya, kita kadang membutuhkan waktu untuk sendiri memang. Tapi mau sampai kapan? Kita nggak akan selamanya. Gitu. Disinilah anugerah-anugerah Tuhan ada lewat orang-orang sekitar kita. Lewat orang tua kita, lewat saudara kita, lewat teman-teman kita. Maka betapa bersyukurnya kita boleh bertemu dengan rekan-rekan ini. Kita pun belum mendapatkan sebuah persekusi ya kan. Tahu persekusi ya? Aniaya, dilarang untuk ibadah dan sebagainya. Saya punya teman dari Tiongkok, dari China. Itu kalau membuat ibadah, itu nggak bisa kayak gini nih, oh pasang plang di depan, GPT gitu. Ditangkap polisi pasti. Pemerintahannya sangat-sangat kejam, otoriter. Nyanyi pun katanya ya, gini, nyanyi itu gini. Misalkan tadi ya, mari kita nyanyikan lagu I Give You My Heart. Kita ngitung sendiri, ini bagian verse, terus kemudian bagian chorus, selesai. Mari kita nyanyikan lagu selanjutnya. Ibadah seperti itu, karena apa? Karena kalau mereka ini rame-rame, mendatangkan aparat. Ditangkap polisi dan selesai komunitasnya. Maka mereka harus bertahan seperti itu. Di Indonesia misalkan, di Bekasi kemarin kayak apa? Gereja HKBP itu. Mengalami hal-hal yang tidak enak, yang menyulitkan. Meskipun sulit, tapi kita bersyukur mereka sebagai gereja tetap kuat, bahkan justru malah tantangan itu semakin meneguhkan mereka. Mereka tetap berjuang, mereka tetap mengupayakan supaya tetap beribadah. Tapi mereka tidak sendirian, mereka bekerja bersama-sama. Nah ini loh, betapa indahnya kalau seperti itu ya. Dapat tantangan, dapat ujian, tapi mereka bersama-sama bahkan semakin kuat. Inilah gereja Tuhan. Harusnya memang demikian. Semakin ditekan, semakin berbuah. Nah saya juga harap lewat pandemi ini, justru kita mengalami revival. Kita mengalami ledakan yang sangat-sangat besar. Di zaman dulu, kalau kita belajar sejarah ya, pandemi yang sudah terjadi itu membuat kebangkitan rohani yang besar-besaran. Awal abad yang ke-20 terjadi kan. Nah itu terjadi sebuah kebangkitan yang besar-besaran di mana-mana. Banyak KKR, banyak orang dipertobatkan. Lalu bagaimana dengan sekarang? Akankah berlaku hal yang serupa? Maka sekali lagi, yuk kita rangkul rekan-rekan kita. Kita dorong mereka. Kita semangati terus supaya tetap ibadah, tetap bersekutu. Yang lemah dikuatkan, yang kuat terus melihat dengan peka siapa yang membutuhkan pertolongan. Dan dikatakan bahwa tetaplah terus setia sampai kedatangan Tuhan nantinya. Bagaimana jika nanti ketika Tuhan datang, lalu kemudian gereja Tuhan kocar-kacir? Berantakan, saling memusuhi satu dengan yang lain. Mereka kecewa, kepahitan dengan apa yang dialami oleh gereja. Kemudian gereja bubar, tutup, dan tinggal sedikit orang-orang yang masih mau bersekutu. Mereka terus melakukan dosa, moral mereka berantakan, mereka nggak ada akhlak. Nah bagaimana ketika Tuhan datang, lalu melihat gereja seperti ini? Kita pun sedih ya kan, apalagi Tuhan. Ia yang sudah membangun sedemikian lamanya dari awal Petrus mengerjakannya, mengembalakan domba-domba itu sampai sekarang. Bukankah sayang kalau akhirnya harus tutup, kita mundur.
kita ya udahlah gitu. Mati sudah gereja kalau seperti ini. Maka dari itu kita mau komitmen untuk tetap setia pada Tuhan. Setia itu adalah ketika dari titik awal sampai perjalanan, bahkan sampai titik akhir, nanti Tuhan menjemput kita, kita tetap melakukan hal yang sama. Itulah setia. Jangan sampai kita akhirnya berubah setia dan melakukan hal yang lain. Saya berdoa untuk setiap kalian untuk tetap setia pada Tuhan. Kita menjadi pemuda-pemuda yang setia melakukan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami saat ini disadarkan mengenai bagaimana kondisi kami sebagai gereja. Kami tahu bahwa gereja itu ya kami. Bahkan ke depannya kami inilah yang akan memimpin gerejamu. Kami rindu Tuhan pakai kami untuk dapat memajukan gerejamu. Kami rindu melalui apa yang kami kerjakan, gerejamu dapat terus bertumbuh, gerejamu dapat semakin berkembang, mengerjakan pelayanannya dan berbuah. Biarlah kami dapat didapati setia suatu hari nanti mengerjakan untuk membangun gerejamu ini Tuhan. Pakai kami, inilah kami. Dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari saya undang untuk setiap kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur untuk ibadah yang sudah kita lakukan dan kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan, kami saat ini bersyukur untuk ibadah hari ini. Tuhan yang akan terus buat setia anak-anak mudamu ini. Biarlah berkat dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus terus menyertai kehidupan kami hari lepas hari, baik dalam pekerjaan kami maupun dalam studi kami. Ya Tuhan yang akan terus menjagai dan terus melindungi anak-anak mudamu ini Tuhan. Terima kasih, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Selamat bersaat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.